Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh di dalam pegunungan Jawa Tengah, terdapat sebuah kisah yang sudah lama terkubur oleh waktu. Namun, setiap malam yang sunyi dan dingin, suara bisikan angin yang melintasi pohon-pohon raksasa seperti membawa cerita itu kembali hidup, menembus batas waktu dan menjangkau telinga-telinga yang berani mendengarkannya. Hutan Larangan. Itulah nama yang dikenal orang-orang tua di desa tersebut. Sebuah tempat yang dijaga ketat oleh legenda dan mitos. Banyak yang berkata bahwa hutan ini adalah tempat yang terlarang, penuh dengan makhluk halus dan rahasia kerajaan Mataram yang telah lama hilang. Sebagian orang mengatakan bahwa di dalamnya tersembunyi sebuah senjata legendaris yang dulunya digunakan oleh para ksatria kerajaan, yaitu Golok Naga Biru, sebuah senjata yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa. Namun, cerita mengenai golok itu sudah mulai dilupakan. Seiring dengan berjalannya waktu, para penjaga hutan dan para penerus kerajaan Mataram pun semakin sedikit. Namun, bagi seorang pemuda bernama Raka, yang memiliki ketertarikan mendalam pada sejarah dan misteri, cerita ini adalah sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Dengan tekad yang bulat dan semangat yang tak kenal takut, ia memutuskan untuk mengungkap kebenaran dari legenda tersebut. Raka datang ke desa itu beberapa minggu yang lalu, setelah mendengar cerita dari seorang pria tua yang tampaknya lebih tahu banyak tentang misteri hutan larangan. Golok itu, kata pria tua tersebut, dijaga oleh makhluk-makhluk yang bukan manusia. Mereka adalah penjaga yang tak pernah tidur, menunggu mereka yang pantas mengambil golok itu. Tapi jangan salah, Raka, jika kau menemui mereka, tak semua yang bisa kau lihat dengan matamu akan terlihat nyata. Tentu saja, kata-kata itu tidak membuat Raka mundur. Bahkan, hal itulah yang semakin memantik rasa penasarannya. Ia kemudian mulai melakukan penyelidikan. Dari catatan-catatan lama yang ditemukan di perpustakaan desa, ia menemukan bahwa Golok Naga Biru adalah senjata yang memiliki sejarah panjang. Konon, golok tersebut adalah peninggalan Raja Suryalaya, seorang raja besar yang memimpin kerajaan Mataram di abad ke-15. Senjata ini diperkirakan telah hilang bersama dengan runtuhnya kerajaan Mataram, dan hanya sedikit yang tahu keberadaannya. Raka pun memutuskan untuk memulai pencariannya ke dalam hutan larangan, meskipun ia tahu resiko yang harus dihadapi. Di balik pepohonan raksasa yang menjulang tinggi, Raka merasakan kehadiran sesuatu yang tak tampak. Sesuatu yang mengawasi, memantau setiap langkahnya. Udara semakin mencekam, dan gemerisik dedaunan terdengar semakin jelas. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar seperti tanda bahwa malam sudah semakin larut. Namun, Raka tetap melangkah maju. Ia menyiapkan peralatan dan peta tua yang ia temukan di perpustakaan. Peta tersebut menunjuk pada sebuah tempat di dalam hutan yang disebut sebagai Gua Tunggul Wulung, sebuah gua yang konon merupakan tempat terakhir kali Golok Naga Biru terlihat. Setelah beberapa jam berjalan, Raka akhirnya sampai di bibir gua yang gelap. Guanya tampak menakutkan, dengan dinding-dinding batu yang licin dan suara tetesan air yang terdengar seperti alunan musik menyeramkan. Tanpa ragu, Raka melangkah masuk. Gua Tunggul Wulung ternyata jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Setiap langkah yang ia ambil menggema di dinding gua, menciptakan suara yang seolah-olah mengikuti setiap gerakan tubuhnya. Setiap detik terasa panjang, seolah-olah waktu bergerak lebih lambat di dalam gua itu. Raka merasa udara semakin dingin, dan meskipun ia tahu bahwa suhu di dalam gua akan rendah, perasaan yang muncul dalam dirinya lebih seperti ketakutan yang menular ke tubuhnya. Perlahan, cahaya dari lentera yang dibawanya semakin redup, dan Raka mulai merasa terjebak dalam kesunyian yang menekan. Hawa di sekitar gua terasa berat, dan semakin dalam ia melangkah,
semakin jelas ia merasakan adanya sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, langkahnya terhenti ketika ia melihat bayangan besar bergerak di hadapannya. Sesuatu yang sangat besar dan gelap bergerak cepat di antara batu-batu gua. Raka menahan napasnya, berusaha menenangkan diri, namun detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Pada saat itulah ia mendengar suara yang jelas, meskipun terdengar jauh seperti bisikan. "Jangan lanjutkan, Raka," suara itu berkata. "Apa yang kau cari di sini tidak akan membawa apa-apa selain kematian. Golok naga biru adalah kutukan, bukan hadiah." Raka mencoba untuk tetap tenang. Ia berpikir bahwa itu hanya ilusi atau mungkin salah satu dari banyak mitos yang berkembang di desa. Namun, suara itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih tegas. "Kami sudah melarang orang-orang datang ke sini berabad-abad lamanya. Sudah saatnya kau berhenti." Raka menggenggam erat peta yang ada di tangannya dan melangkah lebih jauh. Ia tak akan mundur sekarang. Semakin dalam ia memasuki gua, semakin ia merasakan kehadiran sesuatu yang mengerikan mengintai. Langkah demi langkah, perasaan terperangkap di dalam gua semakin kuat. Saat ia mencapai sebuah ruangan yang lebih besar di dalam gua, Raka akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Di tengah ruangan tersebut, ada sebuah altar batu besar, dan di atasnya tergeletak sebuah golok tua dengan gagang berbentuk naga. Golok itu berkilau dengan warna biru tua yang aneh, seperti berpendar dengan cahaya yang berasal dari dalamnya. Seakan-akan golok itu hidup. Namun, Raka tahu bahwa ia tidak sendirian. Suara bisikan itu kembali terdengar, lebih dekat kali ini. Dan tiba-tiba, bayangan besar yang ia lihat sebelumnya muncul, menampakkan sosoknya yang menakutkan. Makhluk penjaga yang dikatakan oleh orang-orang tua di desa. Makhluk tersebut memiliki tubuh manusia raksasa dengan wajah yang tidak tampak, hanya berupa bayangan hitam yang bergerak tanpa henti. Raka pun menyadari bahwa ini bukanlah pencarian biasa. Ini adalah ujian, sekaligus kutukan yang harus ia hadapi. Jika ia berniat mengambil golok naga biru, ia harus siap dengan konsekuensi yang datang bersama senjata itu. Apakah Raka akan berhasil mengambil golok tersebut dan memecahkan misteri yang ada? Atau ia akan terperangkap selamanya di dalam gua Tunggul Wulung? Raka berdiri di hadapan altar batu yang kini seakan memancarkan aura mistis yang luar biasa. Golok naga biru yang terletak di atas altar tampak begitu memikat, seolah mengundang siapapun yang cukup berani untuk meraihnya. Namun, kehadiran makhluk penjaga yang semakin mendekat menandakan bahwa ini bukanlah sebuah pencapaian yang bisa diraih begitu saja. Ini adalah ujian yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Makhluk itu, yang tingginya hampir 2 kali lipat tubuh manusia biasa, bergerak tanpa suara. Wajahnya kabur, hanya tampak bayangan hitam yang terus bergerak seolah mengikuti irama detak jantung Raka. Tubuhnya sangat besar dan kekar, dengan tangan yang terjulur seperti cakar raksasa. Dapat dirasakan hawa dingin yang sangat pekat seiring semakin dekatnya makhluk tersebut. Raka dapat merasakan ancaman yang mengalir dari makhluk ini. Ini bukan sembarang penjaga. Ini adalah entitas yang dilahirkan oleh kekuatan gelap dan kutukan masa lalu. Raka menggenggam erat lentera yang ia bawa, berusaha untuk mempertahankan keberanian yang masih tersisa. Dalam diam, ia memandang golok itu lagi, mencoba mengingat apa yang ia ketahui tentang golok naga biru. Menurut cerita-cerita yang ia kumpulkan, golok itu memiliki kekuatan luar biasa yang dapat mengendalikan elemen naga. Namun, kekuatan tersebut datang dengan harga yang sangat mahal. Siapapun yang mengambil golok itu akan mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan, namun mereka juga akan terikat oleh kutukan abadi yang tak dapat dilepaskan begitu saja.
Makhluk penjaga itu mendekat, suaranya bergema dalam pikirannya. "Maukah kamu membayar harga yang harus dibayar, pemuda?" Kata suara itu, berat dan dalam, menembus seluruh tubuh Raka. Golok itu bukan sekadar senjata. Itu adalah beban yang akan menghancurkanmu dan semua yang kau cintai. Raka tidak membalas. Ia tahu makhluk itu tidak hanya berbicara dalam kata-kata, tetapi juga melalui rasa takut dan ancaman yang merasuki pikirannya. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia telah datang sejauh ini, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Raka mengingat setiap kata pria tua di desa yang memperingatkannya tentang hutan ini, namun ia tak bisa menahan rasa penasaran yang telah membakar dirinya sejak awal. Ia ingin tahu apa yang tersembunyi di balik kisah itu. Apa yang tersembunyi di balik golok naga biru. "Aku harus mengambilnya," gumam Raka, matanya menyipit penuh fokus. "Aku tidak takut." Makhluk itu berhenti sejenak, seolah merenungkan jawaban Raka. Kemudian, ia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, hampir tak tampak oleh mata. Sebuah cakar besar melesat ke arah Raka, tetapi ia berhasil menghindar dengan melompat ke sisi. Tanpa berpikir panjang, Raka berlari ke altar batu itu, seolah tahu bahwa waktunya semakin sedikit. Dengan gerakan cepat, Raka meraih golok naga biru dari atas altar. Begitu telapak tangannya menyentuh gagang golok, dunia seakan berhenti sejenak. Suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, dan angin kencang tiba-tiba berhembus di dalam gua yang semula sepi. Golok itu seakan berdenyut dalam genggamannya, dan Raka bisa merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir dari senjata itu. Kekuatan yang terasa sangat asing, namun kuat, seperti mengalir melalui urat nadinya. Namun, pada saat yang sama, suara dari makhluk penjaga itu semakin keras. Ia berdiri di hadapan Raka, wajahnya kini lebih jelas. Meskipun masih tertutup bayangan hitam, matanya menyala merah menyala, seolah menatap langsung ke dalam jiwa Raka. "Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan," katanya dengan suara menggelegar. "Golok itu bukan hanya alat untuk menghancurkan. Ia adalah pembawa kutukan. Ia akan mengubahmu menjadi sesuatu yang lebih buruk dari kegelapan yang kau takuti." Raka merasa panas. Tubuhnya terasa seperti dibakar oleh kekuatan yang dipancarkan golok itu. Namun, rasa sakit itu tidak menghentikannya. Justru, ia merasa ada sesuatu yang membara dalam dirinya, suatu kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di luar kesadarannya, ia merasakan kekuatan naga yang dulu hanya ia dengar dalam legenda. Segala mitos tentang golok itu seperti terbukti di hadapannya, dan ia merasa seperti seorang satria yang dilahirkan untuk mengendalikan dunia. Namun, dalam momen itu, ia juga merasakan perubahan dalam dirinya. Sesuatu yang mulai merasuk ke dalam pikirannya, suara bisikan yang lebih kuat. "Ambillah, Raka," suara itu semakin membisikkan, "gunakan golok itu untuk mencapai apa yang kau inginkan. Tak ada yang bisa menghalangimu." Raka menatap golok itu dengan tatapan bingung. Ia merasakan kekuatan yang tak terhingga, tetapi di balik semua itu, ada perasaan takut yang menghantui dirinya. Ia mulai merasa seperti ada sesuatu yang sangat gelap yang tersembunyi di balik golok itu, sedang mengawasi dirinya, menunggu saat yang tepat untuk menguasainya. Makhluk penjaga itu mengangkat tangannya. Dengan sekejap, ia menyerang lagi, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Raka dengan cepat mengayunkan golok naga biru untuk bertahan, dan begitu senjata itu menyentuh udara, sebuah kilatan cahaya biru muncul, seolah menggema seluruh gua. Sebuah ledakan kekuatan yang sangat kuat menghantam dinding-dinding gua, memekakan telinga dan mengguncang dasar tanah. Namun, makhluk penjaga itu tidak menyerah begitu saja.
Ia terbangun kembali dan seolah menjadi lebih kuat setelah pertempuran dengan Raka. Kali ini, bukan hanya fisiknya yang mengancam, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang hadir. Sebuah kekuatan jahat yang sangat kuat, yang tampaknya datang dari golok itu sendiri. Dengan terengah-engah, Raka menyadari bahwa ia tidak dapat menghadapi makhluk itu seorang diri. Kekuatan golok naga biru memang luar biasa, tetapi kutukan yang terkandung di dalamnya lebih kuat dari yang ia bayangkan. Ia tidak tahu apakah ia dapat mengendalikan kekuatan itu atau malah akan hancur karenanya. Saat itulah suara dalam kepalanya terdengar lebih keras, menggema seperti datang dari kedalaman kegelapan. "Golok naga biru bukan untukmu," suara itu berkata. "Kau tidak akan keluar dari gua ini hidup-hidup jika kau tidak melepaskannya." Raka merasa terjebak dalam lingkaran kutukan yang tak bisa dilepaskan. Sementara itu, makhluk penjaga semakin mendekat dan dunia di sekitarnya seakan menjadi gelap gulita. Apakah Raka akan berhasil mengalahkan makhluk penjaga itu dan mematahkan kutukan golok naga biru? Atau akankah kekuatan senjata itu mengubah dirinya menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada apa yang pernah ia bayangkan?